Misteri horor tragedi Bintaro. Suara kereta yang tidak pernah pergi. Hari tabrakan yang mengubah Bintaro. Arman berdiri di tepi jalur kereta Bintaro lama. Malam sudah turun. Lampu jalan redup. Udara terasa berat. Kamu bisa merasakannya sejak langkah pertama. Lokasi ini terlihat biasa. Rumah warga berdempetan. Rel sudah jarang dilewati. Namun tanggal 19 Oktober 1987 mengubah semuanya. Dua kereta bertabrakan di titik ini. Puluhan orang meninggal. Data resmi mencatat lebih dari 40 korban. Sumber berasal dari arsip Perkeretaapian Nasional. Arman datang bukan untuk nostalgia. Ia datang karena laporan warga terus muncul. Kamu perlu tahu satu hal. Laporan itu konsisten selama bertahun-tahun. Arman membuka catatan lapangan. Ia menulis dengan cepat. Warga mendengar suara kereta lewat tengah malam. Tidak ada jadwal kereta pada jam itu. Suara rem terdengar panjang. Beberapa orang melihat bayangan penumpang berdiri di rel. Arman mewawancarai Pak Wiryo sore tadi. Pria itu pernah bertugas di sini saat tragedi terjadi. Wajahnya berubah ketika nama Bintaro disebut. Pak Wiryo bicara pelan. Namun kalimatnya tegas. Ia melihat langsung dampaknya. Tubuh terlempar. Gerbong ringsek. Suara besi saling menghantam. Jeritan terdengar lama. Bahkan setelah semuanya berhenti, Pak Wiryo menyebut satu detail penting. Setelah malam tragedi itu, suasana jalur berubah. Ia merasakan tekanan di dada setiap kali berjaga malam. Ia sering mendengar langkah kaki di rel. Tidak ada orang. Arman mengecek arsip. Jalur ini memang aktif saat itu. Kesalahan sinyal menjadi penyebab utama tabrakan. Fakta ini tercatat. Namun tidak ada laporan resmi tentang kejadian setelahnya. Disinilah masalah muncul. Arman berjalan menyusuri rel. Kerikil bergeser di bawah sepatu. Ia berhenti di titik benturan utama. Pak Wiryo menunjukkannya dengan akurat. Jaraknya sekitar 100 meter dari tikungan. Arman menyalakan perekam suara. Kamu bisa mendengar suara malam. Jangkrik. Angin. Lalu suara logam pelan. Arman menoleh cepat. Tidak ada kereta. Tidak ada orang. Ia mencatat waktu. Pukul 23.41. Waktu yang sering disebut warga. Jam yang sama muncul di banyak laporan. Arman mencoba bersikap logis. Ia mencari sumber suara. Rel memang bisa memuai. Namun bunyinya tidak seperti itu. Suara berikutnya lebih jelas. Seperti roda besi berputar pelan. Lalu berhenti mendadak. Arman menahan napas. Ia tidak berbicara. Ia tahu kamu perlu bukti. Ia membiarkan perekam bekerja. Beberapa detik kemudian terdengar suara seperti banyak langkah kaki. Tidak berlari. Tidak juga berjalan cepat. Ritmenya teratur. Arman mundur satu langkah. Ia merasakan dingin di tengkuk. Bukan karena angin. Pak Wiryo pernah bilang satu hal. Setiap tanggal mendekati hari tragedi, suara itu muncul lebih sering. Banyak warga memilih tidak keluar malam. Arman sadar ini baru awal. Tragedi ini tidak berhenti di tahun 1987. Dampaknya terus hidup di tempat ini. Ia mematikan perekam. Ia menatap rel sekali lagi. Kesaksian warga dan petugas. Arman kembali ke jalur kereta Bintaro lama saat langit mulai gelap. Lampu rumah warga menyala satu persatu. Suasana terlihat normal. Namun kamu bisa merasakan ketegangan yang tidak terlihat. Ia mendatangi rumah pertama di dekat rel. Pemilik rumah bernama Burina. Usia 41 tahun. Ia tinggal di sini sejak kecil. Ia menyambut Arman tanpa banyak bicara. Ia tahu alasan kedatangan tamu malam ini. Burina langsung bercerita. Ia sering mendengar suara kereta sekitar pukul 23.30 hingga pukul 00. Suara itu datang pelan.
lalu semakin keras, lalu berhenti tiba-tiba. Tidak ada cahaya, tidak ada getaran besar, hanya suara. Ia menyebut satu kejadian yang sulit dilupakan. Tahun lalu, ia membuka jendela saat suara itu muncul. Ia melihat bayangan orang berdiri berjajar di rel. Jumlahnya banyak. Mereka diam. Kepala mereka menunduk. Arman mencatat detail itu. Bayangan tidak bergerak. Tidak terlihat wajah. Tidak ada suara selain langkah pelan. Burina menutup cerita dengan kalimat singkat. Ia tidak pernah membuka jendela lagi setelah malam itu. Arman berpindah ke rumah berikutnya. Seorang pria muda bernama Dedi. Usia 27 tahun. Pekerjaan ojek online. Ia sering pulang larut malam. Dedi mengaku pernah berhenti di dekat rel saat suara muncul. Ia ingin memastikan apakah kereta lewat. Ia berdiri sekitar 5 meter dari rel. Ia mendengar suara seperti orang berbicara pelan. Nada tidak jelas. Tidak seperti percakapan biasa. Ia tidak melihat siapapun. Ia menyalakan senter ponsel. Cahaya menyapu rel. Tidak ada orang. Namun suara tetap ada selama beberapa detik. Dedi memilih pergi tanpa menoleh lagi. Arman menyimpan semua catatan. Ia melihat pola yang sama. Waktu kejadian hampir selalu sama. Suara muncul tanpa visual jelas. Reaksi saksi selalu rasa tertekan di dada. Arman lalu menemui Pak Wiryo di pos jaga lama. Bangunan kecil itu masih berdiri. Ket tembok mengelupas. Kursi kayu tua berada di sudut. Pak Wiryo sudah menunggu. Ia memegang termos kopi. Tangannya sedikit gemetar. Arman duduk di depannya. Ia langsung bertanya tentang kejadian pertama setelah tragedi. Pak Wiryo tidak menjawab cepat. Ia menatap rel cukup lama. Lalu ia bicara. Malam pertama setelah tabrakan. Jalur sudah sepi. Polisi sudah pergi. Ia berjaga sendirian. Sekitar pukul 23.40, ia mendengar suara gerbong melintas. Ia keluar pos. Tidak ada kereta. Ia kembali duduk. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ia mendengar teriakan pendek. Ia berdiri. Ia melihat bayangan bergerak di rel. Ia tidak mengejar. Ia tidak berteriak. Ia hanya masuk pos dan menutup pintu. Sejak malam itu, suara selalu datang di jam yang sama. Arman meminta detail tambahan. Pak Wiryo menyebut satu fakta penting. Banyak petugas baru tidak bertahan lama di pos ini. Mereka mengundurkan diri setelah beberapa minggu. Alasan mereka selalu sama. Mereka merasa diawasi saat berjaga malam. Arman menyalakan perekam lagi. Ia ingin menangkap suasana sekitar. Suara malam terdengar normal. Lalu perlahan berubah. Ada bunyi seperti gesekan logam. Ada bunyi seperti nafas berat. Ada bunyi langkah pelan. Pak Wiryo berhenti bicara. Ia menoleh ke rel. Arman ikut menoleh. Di kejauhan, bayangan tampak berdiri. Tidak jelas bentuknya. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Arman merasakan tekanan di dada. Ia tetap berdiri. Pak Wiryo berbisik. Itu selalu muncul seperti itu. Tidak pernah mendekat. Tidak pernah pergi cepat. Beberapa detik kemudian bayangan menghilang. Suara berhenti. Arman tahu satu hal sekarang. Kesaksian warga tidak berdiri sendiri. Petugas juga mengalami hal yang sama. Ia menutup perekam. Ia menatap Pak Wiryo. Malam ini belum selesai. Masih ada satu rahasia yang belum terungkap. Pak Wiryo menyimpannya selama puluhan tahun. Tokoh penjaga rel malam. Arman kembali duduk di dalam pos jaga bersama Pak Wiryo. Pintu tertutup. Lampu kecil menyala. Suasana hening. Kamu bisa mendengar napas sendiri. Arman tidak langsung bertanya. Ia memberi waktu. Pak Wiryo memegang cangkir kopi. Tangannya berhenti bergetar setelah beberapa menit.
Pak Wiryo mulai bicara tanpa diminta. Ia bilang tidak semua kejadian pernah dilaporkan. Ada satu malam yang selalu ia ingat. Malam itu terjadi 1 bulan setelah tragedi Bintaro. Saat itu ia berjaga sendirian. Jam menunjukkan pukul 23.45. Ia mendengar suara kereta datang dari arah Jakarta. Suara itu lengkap. Ada roda. Ada rem. Ada getaran ringan di tanah. Pak Wiryo berdiri. Ia mengangkat senter. Cahaya diarahkan ke rel. Ia melihat gerbong muncul perlahan. Namun ada satu kejanggalan. Gerbong itu tidak memantulkan cahaya. Warnanya gelap. Jendelanya terbuka. Tidak ada lampu di dalam. Kereta itu melaju sangat pelan. Pak Wiryo tidak bisa bergerak. Ia berdiri kaku. Ia melihat ke dalam gerbong. Ada orang berdiri rapat. Mereka tidak duduk. Mereka saling berhadapan. Tidak ada satupun yang menoleh. Kereta berhenti tepat di titik tabrakan lama. Pintu gerbong terbuka sendiri. Pak Wiryo melihat beberapa orang turun. Mereka melangkah ke rel. Gerakan mereka teratur. Tidak ada suara bicara. Ia menyebut jumlahnya sekitar belasan. Mereka berdiri menghadap arah yang sama. Arah tikungan tempat tabrakan dulu terjadi. Lalu satu suara terdengar. Suara seperti peluit panjang. Bukan peluit kereta aktif. Nadanya lebih rendah. Semua bayangan berhenti bergerak. Dalam hitungan detik, mereka menghilang. Kereta juga menghilang tanpa suara. Pak Wiryo terduduk. Ia berkeringat. Ia tidak melapor ke siapapun. Ia tahu tidak akan ada yang percaya. Sejak malam itu, ia melakukan satu kebiasaan. Setiap jaga malam, ia selalu menyebut nama korban yang ia ingat. Ia menyebutnya pelan. Ia lakukan itu agar dirinya merasa tenang. Arman bertanya mengapa Pak Wiryo baru bercerita sekarang. Pak Wiryo menjawab singkat. Ia takut. Ia takut jika cerita ini memancing kejadian lebih besar. Arman mencatat poin penting. Kereta terlihat utuh. Penumpang berdiri dan turun. Semua berhenti di titik tabrakan. Tidak ada interaksi dengan penjaga. Pak Wiryo menambahkan satu fakta lagi. Setiap kali ada orang mencoba merekam terlalu lama di titik itu, gangguan selalu muncul. Perekam rusak. Baterai habis. Atau orang itu jatuh sakit. Arman teringat rekamannya sendiri. Beberapa bagian suara hilang. File terpotong. Arman bertanya satu hal terakhir. Apakah Pak Wiryo pernah melihat wajah mereka? Pak Wiryo menggeleng. Namun ia pernah mendengar suara. Suara itu muncul sekali. Tepat di belakang pos. Suara seorang pria berkata pelan. Kami belum sampai. Kalimat itu berhenti di situ. Arman menutup buku catatan. Ia menatap rel dari jendela pos. Malam terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia sadar satu hal. Apapun yang terjadi di sini, bukan sekadar sisa trauma manusia. Ada pola. Ada pengulangan. Ada tujuan. Percobaan penelusuran lokasi. Arman kembali ke jalur kereta Bintaro lama pada malam berikutnya. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa satu orang teknisi audio bernama Raka. Usia 29 tahun. Mereka sepakat untuk tidak tinggal terlalu lama. Raka memasang alat perekam di 3 titik. Titik pertama berada di pos jaga lama. Titik kedua berada di titik tabrakan. Titik ketiga berada dekat tikungan rel. Arman mencatat waktu dengan teliti. Pukul 23.30. Semua alat aktif. Baterai penuh. Memori kosong. Mereka duduk di dalam mobil dengan jarak aman. Kaca jendela terbuka sedikit. Suasana awal normal. Sekitar pukul 23.38, udara terasa berubah. Raka berhenti bicara. Arman merasakan tekanan di dada yang sama seperti sebelumnya. Pukul 23.41. Suara pertama terekam.
Bunyi gesekan logam muncul dari arah rel. Bukan satu sumber. Seperti datang dari dua arah sekaligus. Raka mengecek monitor kecil. Grafik suara naik perlahan. Pukul 23.43. Terdengar bunyi seperti langkah kaki. Jumlahnya banyak. Ritmenya seragam. Arman keluar mobil. Ia berdiri di tepi rel. Jaraknya sekitar 10 meter dari titik tabrakan. Ia melihat bayangan muncul di tikungan. Bentuknya samar. Tingginya hampir sama. Mereka berdiri berjajar. Raka memanggil Arman pelan. Suaranya gemetar. Monitor menunjukkan gangguan. Gelombang suara melonjak tanpa pola. Arman menyalakan perekam tangan. Ia menyebut waktu dan lokasi. Ia menjaga suara tetap tenang. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Arman melihat napasnya sendiri. Bayangan bergerak perlahan menuju titik tabrakan. Arman mengingat pesan Pak Wiryo. Jangan berdiri tepat di tengah rel saat suara memuncak. Ia mundur satu langkah. Pukul 23.47. Semua suara berhenti mendadak. Tidak ada angin. Tidak ada serangga. Hening total. Dalam hening itu, perekam Arman menangkap satu suara jelas. Kami belum sampai. Kalimat itu terdengar datar. Tidak bergema. Tidak terdistorsi. Raka menutup monitor. Tangannya gemetar kuat. Ia bilang alat utama mati sendiri. Padahal baterai masih penuh. Arman meminta semua alat segera diambil. Mereka bergerak cepat. Saat Raka mencabut perekam di titik tabrakan, ia terhenti. Ia melihat bekas tapak kaki di kerikil rel. Jumlahnya banyak. Arah hadapnya sama. Semua mengarah ke satu titik. Titik benturan lama. Arman memotret cepat. Beberapa foto buram. Satu foto terlihat jelas. Bekas tapak itu tidak seperti sepatu modern. Mereka masuk mobil dan pergi tanpa bicara. Dalam perjalanan, Raka berkata satu hal. File suara yang terekam tidak lengkap. Ada bagian hilang tepat sebelum suara kalimat muncul. Arman tidak kaget. Ia sampai di rumah sekitar pukul 1.30. Ia langsung memindahkan file ke komputer. Beberapa file rusak. Namun satu file utuh. File itu berisi suara langkah. Lalu hening. Lalu kalimat yang sama. Kami belum sampai. Arman duduk lama di depan layar. Ia sadar satu hal penting. Apapun yang ada di jalur Bintaro lama, bukan hanya muncul. Ia seolah menunggu. Malam terakhir di jalur Bintaro. Arman kembali ke jalur kereta Bintaro lama sendirian. Ia tidak membawa alat perekam besar. Ia hanya membawa satu ponsel dan senter kecil. Ia datang untuk memastikan satu hal. Ia tiba pukul 23.20. Lingkungan sepi. Lampu rumah warga banyak yang mati. Warga memilih tidak keluar malam. Arman berdiri di dekat titik tabrakan. Ia menatap rel cukup lama. Ia mengingat semua data yang ia kumpulkan. Jam menunjukkan pukul 23.40. Udara mulai terasa berat. Arman bicara pelan. Ia menyebut nama korban yang tercatat dalam arsip lama. Ia menyebutnya satu persatu. Ia berhenti setiap beberapa nama. Pukul 23.43. Suara gesekan logam muncul lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Arman tidak bergerak. Bayangan muncul di tikungan. Jumlahnya banyak. Mereka berdiri rapat. Tinggi mereka hampir sama. Tidak ada wajah yang terlihat jelas. Mereka bergerak mendekat. Langkah mereka teratur. Arman berdiri tepat di samping rel. Ia tidak mundur. Saat bayangan mencapai titik tabrakan, semuanya berhenti. Udara terasa sangat dingin. Arman mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang ia temukan dalam arsip lama. Kalimat yang diucapkan petugas saat evakuasi dulu. Perjalanan kalian berhenti di sini. Bayangan tidak bergerak. Beberapa detik berlalu.
Lalu satu suara muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Bukan dari arah rel, namun dari belakang Arman. Kami belum sampai. Arman menutup mata sebentar. Ia menarik napas. Ia bicara lagi. Kalian sudah sampai. Kalian selamat. Bayangan mulai berubah. Bentuknya memudar. Suara langkah menghilang satu persatu. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara rem. Rel kembali sunyi. Jam menunjukkan pukul 23.50. Arman berdiri sendiri. Ia menunggu beberapa menit. Tidak ada suara lanjutan. Tidak ada tekanan di dada. Ia meninggalkan lokasi tanpa menoleh. Keesokan harinya, Arman kembali untuk satu hal terakhir. Ia mengecek jalur pada jam yang sama. Tidak ada laporan suara. Tidak ada warga yang mendengar apapun malam itu. Pak Wiryo menghubungi Arman sore harinya. Ia bicara singkat. Ia bilang jalur terasa ringan untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun. Arman menutup laporan dengan satu catatan. Tragedi Bintaro adalah kejadian nyata. Korbannya nyata. Trauma yang tertinggal juga nyata. Kadang, yang dibutuhkan bukan pembuktian, namun pengakuan bahwa perjalanan mereka sudah selesai. Dan sejak malam itu, jalur kereta Bintaro Lama kembali menjadi rel biasa. Sunyi, tanpa suara yang tertinggal. Arman tidak pernah kembali ke jalur Bintaro Lama pada malam hari. Ia menyimpan semua rekaman sebagai arsip pribadi. Ia tahu tidak semua hal perlu dibuktikan ke publik. Beberapa cukup dipahami agar tidak terulang. Tragedi Bintaro bukan hanya cerita horor. Ini tentang perjalanan yang terhenti dan akhirnya diterima. Dan tentang sebuah tempat yang akhirnya bisa kembali tenang.